Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Selamat datang kembali di AESA Vlog Official. Perjalanan kali ini yaitu memasuki tol Cikampek sampai ke tol Cileunyi, teman-teman. Tepatnya ini tadi dari gerbang tol Kabupaten Utama menuju ke gerbang tol akhir, yaitu gerbang tol Cileunyi, teman-teman. Sebelum perjalanannya lebih lanjut atau lebih jauh, teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi teman-teman yang sudah mendukung AESA Vlog Official, yang sudah menonton, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share, dan juga yang sudah subscribe. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur teman-teman dipanjangkan, rezeki teman-teman dilimpahkan, keinginan dan cita-cita teman-teman sesegera mungkin terrealisasi menjadi sebuah kenyataan. Ikutin terus perjalanan AESA Vlog Official sampai akhir, teman-teman. Karena di sepanjang perjalanan di tol Cipularang ini banyak sekali keseruan, keindahan yang ditawarkan di sepanjang perjalanan ini, teman-teman. Jadi kalau di skip sayang sekali, teman-teman. Dari mulai pemandangan alamnya, bukit-bukitnya, dan lain sebagainya, teman-teman. Jalan Tol Cipularang akronim dari Jalan Tol Cikampek Purwakarta Padalarang, teman-teman, adalah jalan tol di Indonesia yang menghubungkan dari Kecamatan Cikampek yang berada di Kabupaten Karawang dan juga Kecamatan Padalarang yang berada di Kabupaten Bandung Barat, teman-teman. Jalan Tol Cikampek ini atau Jalan Tol Cipularang ini, teman-teman, yaitu melintasi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan juga Kabupaten Bandung Barat, teman-teman. Jalan Tol Cipularang ini selesai dibangun yaitu pada tahun 2005, teman-teman, bertepatan dengan bulan April. Cikal bakal pembangunan tol Cipularang ini yaitu dimulai sejak tahun 1990-an kala Orde Baru, dan di waktu itu presidennya masih Presiden Soeharto, teman-teman. Kala itu pemerintah pada awalnya berencana akan membuat jalan tol Padalarang ini yaitu penghubung antara Jakarta dengan Bandung yang akan bercabang dari Tambun atau Cikarang Barat, kemudian berbelok ke selatan menuju Jonggol, lalu Cianjur atau Mande atau Ciranjang, teman-teman, hingga Padalarang yang terhubung dengan tol Padalenyi itu pada awalnya, teman-teman. Yang selanjutnya, rencana proyek atau Cipularang ini, teman-teman, sempat dinamakan Plan Tol Cigolarang, teman-teman, yaitu Cikarang, Jonggol, Cianjur, dan juga Padalarang, teman-teman. Itu kalau melihat di plan dulu, teman-teman. Jarak antara Jakarta dengan Bandung dengan trayek tol via Jonggol atau Cigolarang lebih singkat dari tol yang saat ini, teman-teman.
Namun, akhirnya proyek ini gagal bersamaan dengan gagalnya rencana memindahkan ibu kota Indonesia ke kawasan Jonggol, teman-teman. Akhirnya, tol Cipularang ini dibuat melintas Pegunungan Timur, Jatiluhur yang jalannya sebenarnya lebih curam dan diharuskan membangun banyak jembatan yang panjang dan tinggi untuk menyeberangi sungai dan jurang di trayek tersebut, teman-teman. Dan pembangunan tol ini pun dibangun menjadi dua bagian, teman-teman. Bagian ke-1 atau tahap pertama yaitu Cikampek sampai Sadang dibuka pada 1 Agustus tahun 2003, teman-teman. Dan juga Padalarang Cikamuning dibuka pada 20 September tahun 2003 sepanjang 17,5 km, teman-teman. Bagian kedua atau tahap kedua yaitu dari Sadang sampai Cikamuning yang dibuka pada tanggal 26 April tahun 2005, teman-teman, sepanjang 41 km. Melalui tol Cipularang ini, teman-teman, sehingga jarak dari Jakarta ke Bandung hanya membutuhkan waktu kurang lebih di sekitar 1 jam 30 menit saja, teman-teman. Itu pun jika tidak ada macet dan dihitung dari Cawang, teman-teman. Jalan tol Cipularang ini merupakan bagian dari jalan tol Purbalenyi yang sepanjang 90 km, teman-teman. Di setiap pembangunan pasti ada insiden, teman-teman. Sejak dibukanya pada tahun 2005 bertepatan dengan tanggal 26 April, telah ada 2 kali terjadi peristiwa amblasnya jalan, teman-teman. Setelah kejadian terjadinya amblas, truk dan trailer tidak boleh masuk jalan tol Cipularang, teman-teman. Adapun waktu kejadiannya, teman-teman, yaitu terjadi pada tanggal 28 November tahun 2005, teman-teman. Bertepatan di kilometer 91,6 dengan wilayah Pasir Honje, Purwakarta, teman-teman. Kejadiannya amblasnya jalan tol terutama di kilometer 24,6, teman-teman. Kejadian yang kedua bertepatan pada tanggal 29 Januari tahun 2006, teman-teman, yaitu di kilometer 96,8 di wilayah Kampung Lebak Ater, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Kejadiannya ruas jalan tol Cipularang di kilometer 29,8 dari arah Jakarta menuju Bandung amblas, yaitu di kilometer 29,8, teman-teman. Adapun di jalan tol Cipularang mempunyai beberapa rest area, teman-teman, atau tempat istirahat. Lokasi rest area, teman-teman, yaitu ada di kilometer 72A arah ke selatan
tipe rest areanya itu tipe A. Untuk tempat parkir ada, SPBU juga ada, masjid atau musola pun ada, restoran pun juga ada, toilet juga ada, bengkel pun juga ada teman-teman. Rest area kedua juga sama, yaitu di kilometer 72B teman-teman, arah ke utara. Kalau tadi selatan, kalau sekarang utara teman-teman. Nah, tipe rest areanya itu tipe A. Untuk tempat parkir ada, SPBU juga ada, masjid atau musola pun juga ada, restoran juga ada, toilet ada, bengkel pun juga ada sama teman-teman. Lalu ada juga rest area di kilometer 88A teman-teman. Itu arahnya arah ke selatan. Tipe rest areanya tipe A. Tempat parkir juga ada dan juga luas, SPBU juga ada, masjid atau musola pun ada, restoran pun juga ada, toiletnya pun juga ada, bengkel pun juga sama ada teman-teman. Rest area yang keempat itu sama, masih di kilometer 88B teman-teman, arah ke utara. Kalau tadi rest area 88-nya itu arah selatan, nah sekarang ada juga arah yang ke utara. Tipe rest areanya tipe A, tempat parkir ada, SPBU ada, masjid atau musola pun ada, restorannya pun juga ada, toiletnya pun juga ada, dan bengkel pun juga sama ada teman-teman. Yang terakhir rest area di tol Cipularang itu ada di kilometer 97B teman-teman. Itu arah ke utara aja adanya, yaitu tipenya tipe A, tempat parkir ada, SPBU juga ada, masjid atau musola pun juga ada, restoran pun juga ada, toilet juga ada, dan tak ketinggalan bengkel pun juga ada teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua yang hendak melewati tol Cipularang arah ke Bandung, ke Tasik dan lain sebagainya, teman-teman jangan khawatir, di sini banyak sekali rest area teman-teman, untuk hanya seala kadar beristirahat dan untuk melepaskan lelah atau lain sebagainya, ataupun mau sholat, mau beribadah, ataupun mau ke bengkel gitu kan, di sini juga ada, aman teman-teman. Ini tolnya sangat safety sekali teman-teman. Tak kalah penting juga teman-teman, dan di sini ada beberapa jembatan juga di tol Cipularang itu teman-teman. Jembatan pertama itu nama jembatannya Jembatan Cikao teman-teman. Panjang jembatannya 92 meteran teman-teman, tepatnya di kilometer 81. Jembatan kedua nama jembatannya Jembatan Ciujung teman-teman. Panjang sekali. Kalau jembatan Ciujung tuh kurang lebih sekitar 500 meteran teman-teman. Itu terletak di kilometer 95. Lalu yang ketiga ada Jembatan Cisomang teman-teman. Jembatan Cisomang ini panjangnya kurang lebih 252 meter dan letaknya ada di kilometer 101 teman-teman. Yang keempat teman-teman, itu Jembatan Cikubang. Jembatan Cikubang tak kalah panjang juga teman-teman, yaitu panjangnya sekitar 520 meteran teman-teman. Itu terletak di kilometer 110.
Yang kelima itu ada jembatan, nama jembatannya Jembatan Cipada, teman-teman. Ini jembatan di tol Cipularang yang paling panjang loh, teman-teman. Panjangnya itu sekitar 720 meteran, 300 meter kurang, teman-teman. 280 meter, 1 kilo itu jembatannya. Dan jembatan Cipada yang sepanjang 720 meter itu terletak di kilometer 112. Terakhir yaitu jembatan yang keenam, Jembatan Cimeta namanya, teman-teman. Jembatan Cimeta ini panjangnya kurang lebih 400 meteran, teman-teman. Dan jembatan Cimeta ini terletak di kilometer 117. Itulah, teman-teman, beberapa jembatan yang terbentang di sepanjang jalan tol Cipularang, yaitu tol Cikampek, Purwakarta, dan juga Padalarang, teman-teman. Masih terkait tol Cipularang, teman-teman, saya membaca salah satu website, yaitu di websitenya ayobandung.id, teman-teman. Di sini memberikan beberapa informasi yang lumayan detail juga, teman-teman. Di artikel ayobandung.id menceritakan, katanya sebelum tol Cipularang berdiri, Bandung terasa seperti dunia lain, teman-teman, bagi warga Jakarta. Kenapa serasa dunia lain, teman-teman? Karena jarak dari Jakarta ke Bandung itu jauh, berliku, namun lengang meskipun di akhir pekan, teman-teman. Namun tetapi semenjak adanya tol Cipularang dibuka, teman-teman, jarak psikologis itu lenyap. Bandung pun menjadi halaman belakang bagi ibu kota, teman-teman. Dan sebaliknya, Jakarta menjadi tempat pulang bagi banyak orang yang menetap di selatan, teman-teman. Dari kilometer 0 hingga kilometer 100, Cipularang menjadi semacam garis waktu, teman-teman, yang memisahkan dua area, yaitu sebelum dan sesudah kecepatan, teman-teman. Ketika seseorang menginjakkan kaki di gerbang tol Cikampek menuju Bandung, barangkali tidak banyak yang tahu bahwa jalan lurus namun mulus itu pernah terhenti di tengah jalan sejarah, teman-teman. Di atas aspal yang kini dilalui ribuan kendaraan tiap harinya, tersimpan kisah panjang tentang ambisi negara, kegagalan, dan kebangkitan, serta sedikit bumbu mistis yang tak pernah benar-benar lenyap dari ingatan masyarakat, teman-teman. Nama resmi Jalan Tol Cikampek, Purwakarta, Padalarang, tetapi orang-orang lebih suka menyebutnya dengan cara yang lebih singkat dan akrab, yaitu Cipularang, teman-teman. Tol yang sepanjang sekitar 54 km ini ibarat pembuluh darah yang menghubungkan jantung ekonomi Jakarta dengan paru-paru budaya dan pendidikan di Bandung, teman-teman.
Waktu tempuh pun di waktu dulu mencapai 3 hingga 4 jam lewat jalur puncak, dan kini bisa diselesaikan dalam waktu 1,5 jam saja teman-teman, asalkan tidak macet dan rem mobil pun berfungsi dengan baik di turunan legendaris kilometer 100 teman-teman. Tapi kisah tentang bagaimana tol Cipularang ini lahir jauh lebih panjang daripada jarak yang dihubungkan teman-teman. Sedikit saya ulas kembali, padahal tadi sudah di awal tapi lebih detail lagi. Saya akan mengulas tentang sejarah ini teman-teman. Ide awal mula tol Cipularang ini muncul itu pada tahun 90-an. Masa ketika Indonesia masih mabuk pembangunan teman-teman, dan di kala itu masih di eranya Orde Baru dengan presiden yang kedua yang bernama Presiden Soeharto teman-teman. Pemerintah ingin menghubungkan Jakarta dengan Bandung lewat jalur yang lebih cepat dan modern, bukan jalan berbelok penuh truk di Subang ataupun di puncak teman-teman. Maka lahirlah rencana yang kala itu terdengar futuristik teman-teman, yaitu jalan tol Cikarang, Joglo, Cianjur, Padalarang, atau disingkat dengan Cigolarang teman-teman. Konsorsium Citra Ganesha, gabungan grup Citra milik keluarga Cendana, perusahaan Trafalgar dan Jasa Marga mendapat hak membangun pada tahun 1991. Jalurnya pun dirancang berbelok ke selatan dari Tambun, melintasi Jonggol yang kala itu digadang-gadang bakal jadi ibu kota baru Indonesia teman-teman. Namun tetapi seperti kebanyakan proyek besar teman-teman di era Orde Baru, rencana itu lebih banyak hidup di papan gambar ketimbang di tanah lapangan teman-teman. Selama 5 tahun, konsorsium tidak berhasil menancapkan satupun fondasi yang berarti teman-teman. Sebelum terrealisasinya perencanaan pembangunan jalan tol itu teman-teman, lalu segeralah datang badai besar-besaran, yaitu bertepatan di tahun 1997, yaitu krisis moneter ya teman-teman. Dan akhirnya rupiah pun tumbang, kontraktor pun kabur, dan proyek Cigolarang tenggelam bersama mimpi pemindahan ibu kota teman-teman. Dan akhirnya pada tahun 2001 pemerintah pun mencabut izin konsorsium karena tidak ada kemajuan yang berarti teman-teman.
Dan selama bertahun-tahun, Bandung pun tetap menunggu teman-teman, menanti kepastian dan menanti realisasi adanya jalan tol Cipularang ini teman-teman. Dikala itu jalan puncak pun masih menjadi jalan favorit untuk pelancong dan Purwakarta menjadi jalur utama logistik meski macet setiap akhir pekan teman-teman. Sementara itu, industri tekstil, pariwisata, dan pendidikan di Bandung berkembang sangat cepat. Namun tetapi akses menuju ke Jakarta tetap seperti jalan menuju masa lalu teman-teman. Padat, lama, dan penuh resiko. Akhirnya titik balik pun datang, yaitu tepat pada tahun 2003 teman-teman. Pada zaman presiden atau pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri membutuhkan infrastruktur baru untuk menyambut konferensi Asia Afrika yang ke-50 di kala itu yang bertempat di Bandung, tepatnya pada tahun 2005 teman-teman. Ini bukan hanya seala kadar peringatan sejarah, tetapi panggung diplomatik di mana Indonesia ingin menunjukkan kemajuan kepada dunia teman-teman pada umumnya. Maka akhirnya proyek tol yang lama mati suri itu dihidupkan lagi dan kini dengan nama baru, yaitu dikenal dengan nama Tol Cipularang teman-teman. Yang ini saya berada di atas aspalnya. Jasa Marga pun dipercaya untuk mengeksekusi pembangunan bekerja sama dengan pemerintah Pemprov Jawa Barat teman-teman. Dan akhirnya pengerjaannya pun dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama itu dibangun dimulai dari Cikampek sampai Sadang sepanjang 17 km teman-teman. Itu dimulai pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2004 dengan menghabiskan biaya sekitar 745 miliar teman-teman. Tahap kedua pun dibangun, yaitu dimulai dari Sadang sampai Padalarang sepanjang 41 km teman-teman. Itu menyusul tak lama kemudian. Pembangunan tol Cipularang ini pun tidak mudah ternyata teman-teman. Para insinyur pun harus menaklukkan medan pegunungan timur yang berletak di Jatiluhur. Tanahnya labil teman-teman, lembah curam, dan juga struktur batu yang keras sekali teman-teman. Mereka
membangun jembatan-jembatan megah seperti Cikubang sepanjang 520 meter, Cipada ini yang terpanjang yaitu 720 meter, hingga Cisomang yang menjulang tinggi setinggi 100 meter di atas lembah hijau, teman-teman. Di titik ini pun teman-teman, Cipularang bukan sekedar jalan tol biasa, namun adalah karya arsitektur di tengah perbukitan Jawa Barat, teman-teman. Bertepatan pada tanggal 26 April tahun 2005, teman-teman, akhirnya tol Cipularang pun diresmikan secara penuh. Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kita kenal dengan Pak SBY kemudian menandainya kembali pada bulan Juli tahun itu. Para delegasi KTT Asia Afrika pun meluncur dari Jakarta menuju ke Bandung dengan waktu tempuh yang lebih singkat dari masa penantian proyek itu sendiri, teman-teman. Namun tetapi tidak lama setelah euforia itu, teman-teman, bumi pun mulai berbicara akhirnya. Yaitu banyaknya kecelakaan dan legenda Gunung Hejo, teman-teman. Hanya beberapa bulan setelah dibuka, tol Cipularang pun mulai retak secara harfiah. Tepatnya pada tanggal 28 November tahun 2025, sebagian jalan di kilometer 91,6 yaitu di Pasir Honje, Purwakarta pun amblas, teman-teman. Dan 2 bulan kemudian, bagian lain di kilometer 96,8 mengalami nasib serupa, teman-teman, yaitu amblas juga. Dan pemerintah pun gerak cepat, yaitu buru-buru memperbaiki dan melarang truk besar melintas demi mengurangi tekanan tanah, teman-teman. Dan larangan ini pun yang bermula dari darurat teknis kini menjadi kebijaksanaan permanen, teman-teman. Yang selanjutnya, persoalan berikutnya pun datang dari arah kendaraan.
ruas kilometer 90 sampai 100 yang membentang di area pegunungan menjadi titik paling rawan kecelakaan, teman-teman. Jalan dari arah Cikampek ke arah Padalarang pun melewati tanjakan yang sangat curam, begitupun dengan sebaliknya dari arah Bandung ke arah Cikampek dengan turunan yang sangat tajam sekali, teman-teman. Sehingga banyak kendaraan yang kehilangan kendali, teman-teman. Kasus yang paling terkenal di Tol Cipularang ini yaitu terjadi pada tanggal 3 September tahun 2011, teman-teman. Di mana penyanyi dangdut Saipul Jamil mengalami kecelakaan tunggal, yaitu tepatnya di kilometer 97, sehingga istrinya pun meninggal di tempat, teman-teman. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada bulan November tahun 2024, kecelakaan beruntun pun kembali terjadi, tepatnya di kilometer 92, teman-teman. Di mana ada sebuah truk pengangkut kardus kehilangan kendali dan menabrak belasan mobil, teman-teman, sehingga menewaskan satu orang dan melukai puluhan orang lainnya, teman-teman. Dan masih banyak kejadian-kejadian yang sangat dahsyat yang tidak saya sampaikan dan tidak saya ceritakan di perjalanan kali ini, teman-teman. Akhirnya pemerintah pun telah mencoba banyak cara untuk menekan angka kecelakaan, teman-teman, seperti pembatasan kecepatan yaitu 80 km per jam itu maksimum di area curam, pemasangan rambu-rambu tambahan, hingga rest area baru yaitu di kilometer 72, 88, dan 97, teman-teman. Namun tetap saja, teman-teman, Cipularang punya reputasi yang membuat pengemudi menurunkan gas secara naluriah begitu memasuki kilometer 90-an, teman-teman. Pemicunya mungkin karena jalanan ini tidak hanya menembus bukit, tetapi juga menembus sesuatu yang lebih dalam daripada itu, kepercayaan dan mitos masyarakat, teman-teman. Gunung Hejo yang terletak di Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta misalnya, teman-teman. Gunung kecil ini dipercaya oleh sebagian masyarakat atau oleh masyarakat setempat yaitu sebagai tempat keramat, teman-teman.
yaitu peninggalan dari sejarah Prabu Siliwangi di masa Raja Besar Pajajaran. Di saat proyek tol dikerjakan, rencana awal menembus Gunung Hijau itu namun dibatalkan, teman-teman. Alat berat pun sering rusak misterius. Pekerja mengaku sering melihat bayangan, dan beberapa wafat karena jatuh, teman-teman. Dan pada akhirnya jalur pun sedikit diubah, teman-teman. Memutar sedikit seperti memberi penghormatan pada sesuatu yang sama sekali tidak kasat mata, teman-teman. Cerita yang berkembang bahwa kecelakaan di tol Cipularang ini bukan semata-mata akibat remblong, teman-teman, melainkan tumbal. Astagfirullah. Bagi penunggu gunung yang marah karena janji pembangunan musola kecil di kaki gunung itu tidak ditepati oleh pengelola tol, teman-teman. Dan kisah ini pun terus beredar di forum daring dan kanal misteri, menjadikan seolah-olah Cipularang bukan hanya tol cepat, teman-teman, tetapi juga tol salah satu paling angker yang berada di Indonesia. Namun tentu saja, teman-teman, para insinyur pun punya penjelasan lain. Di antara penjelasannya yaitu kontur tanah di sana memang labil, katanya, dan kelembaban tinggi membuat aspal mudah bergeser, katanya, teman-teman. Namun, teman-teman, di negeri yang selalu menyimpan hubungan rumit antara sains dan supranatural, itu dua versi kebenaran bisa hidup berdampingan, teman-teman. Ini sangat unik sekali di negeri kita tercinta ini. Terlepas dari berbagai macam mitosnya, teman-teman, tol Cipularang ini telah menghubungkan atau telah mengubah wajah Jawa Barat itu sendiri, teman-teman. Sejak dibukanya tol Cipularang ini yang menyambung dengan tol Padalarang Cileunyi, ekonomi di sepanjang jalur ini pun tumbuh dengan secara pesat, teman-teman. Kabupaten Purwakarta pun menjelma menjadi kawasan industri dan logistik, teman-teman. Sedangkan Bandung semakin ramai saja, teman-teman, oleh wisatawan dari Jakarta yang bisa datang hanya seala kadar di akhir pekan saja, teman-teman. Harga tanah saja, teman-teman, di Lembang, Cimahi hingga Padalarang akhirnya melambung tinggi bersamaan dengan arus kendaraan di tol ini, teman-teman. Jadi berdampak ekonomi sehingga sampai harga tanah pun menjadi melambung tinggi, teman-teman. Barang-barang dari pabrik pun di Bandung kini meluncur lebih cepat, teman-teman, ke pelabuhan dan ke pasar di Jakarta, teman-teman.
akhirnya pemerintah pun bahkan berencana memperluas konektivitasnya lewat tol baru Sukabumi, Ciranjang, Padalarang atau yang disingkat dengan Sucilarang teman-teman. Bagian dari jaringan besar Purbalenyi teman-teman. Dan kini 2 dekade setelah peresmiannya, tol Cipularang pun masih berdiri sebagai salah satu jalur tersibuk dan paling vital di Indonesia teman-teman. Di mana di setiap harinya ribuan kendaraan melintas, membawa wisatawan, membawa pekerja, dan cerita baru di atas jalan yang sama teman-teman. Seperti perjalanan ASA Vlog kali ini membawa cerita teman-teman. Di balik beton dan jembatan yang megah, ada kisah tentang ambisi yang sempat mati teman-teman. Dikarenakan karena krisis yang menunda dan mitos yang menolak hilang teman-teman. Tol Cipularang pada akhirnya bukan hanya seala kadar jalan raya biasa teman-teman. Namun tetapi punya catatan panjang tentang bagaimana Indonesia membangun kemajuan di atas tanah yang masih berisik teman-teman. Wallahu a'lam bil muradi. Dan perjalanan ASA Vlog pun teman-teman ini sudah di tol Padalarang Cileunyi teman-teman. Saya terlalu keasikan membahas tentang tol Cikampek, Purwakarta, Sadang, Padalarang teman-teman. Kalau ini sudah masuk tol Cileunyi, Padalarang Cileunyi teman-teman. Dan mohon maaf teman-teman, boleh dikoreksi apa yang saya sampaikan tadi. Takutnya ada yang salah, dilebihkan atau dikurang-kurangin gitu kan. Saya hanya salah kadar baca artikel teman-teman. Salah satunya yaitu dari ayobandung.id teman-teman. Saya baca tuh, saya sampaikan di situ. Karena sejujurnya saya kurang tahu teman-teman sejarahnya seperti apa, karena dari artikel saja saya tahu. Teman-teman ada yang sering ke daerah sini nggak teman-teman? Kalau ada silahkan berkomentar di bawah teman-teman. Dan tol ini pun ada tol baru pun di sini teman-teman, exit baru yaitu exit Gede Bage atau ke GBLA, yaitu ke Gelora Bandung Lautan Api sebagai markasnya Persib Bandung teman-teman, ada di depan nanti. Dan jalur kanan ini hanya untuk mendahului, begitupun untuk tujuan yang ke Garut, yang ke Tasik, Ciamis teman-teman. Pakainya jalur sebelah kanan. Sebelah kiri bisa exit, itu ada untuk keluarnya teman-teman. Alhamdulillahnya kendaraan ramai tapi cenderung agak sepi teman-teman. Biasanya lumayan padat nih di hari-hari weekend kayak gini. Ini alhamdulillah lancar sekali perjalanannya, sama sekali tidak ada hambatan semenjak tadi dari tol Cipularang teman-teman. Dan ini sudah masuk ke tol Padalarang Cileunyi pun
terlihat senggang. Teman-teman bisa lihat sendiri ini, nyaman sekali teman-teman. Dan ini di sebelah kiri membentang jembatan layang teman-teman. Jalan itu bukan diperuntukkan untuk mobil, bukan teman-teman, tapi itu rel kereta teman-teman. Jalan kereta cepat, yaitu kereta Wus yang dari Jakarta ke Bandung. Kalau ditempuh dengan mobil itu 1,5 jam sampai 2 jam, maka kalau lewat kereta Wus itu dari Halim sampai ke Bandung itu hanya membutuhkan sekitaran waktu 45 menit saja teman-teman. Dan ini salah satu akses jalannya mengikuti jalan tol Padalarang Cileunyi ini teman-teman. Udaranya khas sekali, udara Bandung ini teman-teman. Di Bandung ya khasnya seperti ini, apalagi di pagi hari seperti ini teman-teman. Walaupun di perkotaan kota besar teman-teman, walaupun banyak kendaraan, banyak polisi juga, tapi udaranya masih seger-seger gini teman-teman. Kalau pagi-pagi kayak gini ini, segernya minta ampun. Dan ketika saya membuka kaca pun, dinginnya pun menusuk ke dalam kulit teman-teman. Jalanannya mulus teman-teman, mulus sekali. Ini hot mic-nya rata. Wajarlah kalau ada gelombang-gelombang sedikit tuh kayak kejutan kayak gitu mah wajar ya, wajar teman-teman. Tapi overall jalannya bagus dan juga mulus teman-teman. Insya Allah teman-teman, di lain waktu perjalanan saya ini akan menyusuri hanya dari Padalarang ke Cileunyi atau dari Cileunyi ke Padalarang, dan juga akan saya sampaikan juga sedikit kisah pembangunan tol Cileunyi Padalarang ini atau Padalarang Cileunyi ini, tapi di video yang lainnya teman-teman. Di kota Bandung ini terkenal dengan kulinernya teman-teman, Di sebelah kiri saya ini ada rest area teman-teman, rest area terakhir tol Padalarang Cileunyi dari Padalarang ke arah Cileunyi maksudnya teman-teman. Ini ada di sebelah kiri. Teman-teman, di sini pun ada toiletnya, ada musolanya, ada masjidnya, ada SPBU-nya. Terutama ada restorannya teman-teman. Jadi teman-teman jangan menahan lapar ataupun menahan ngantuk ataupun lelah. Teman-teman bisa beristirahat di rest area akhir ini. Tepatnya itu rest area Cileunyi teman-teman. Dan ini menandakan sebentar lagi akan exit gerbang tol akhir Cileunyi teman-teman. Kurang lebih sekitar 5-6 menit teman-teman. Ayosa Vlog akan keluar di rest area lagi di tol Cileunyi teman-teman. Ini di depan, dan tadi yang ke kiri itu ada yang ke kiri itu ke Gede Bage, ke GBLA, dan selanjutnya bisa ke Ujung Berung, kemana aja teman-teman kalau udah keluar. Dengan banyaknya tumbuhan pohon-pohonan teman-teman kanan kiri ini saya serasa tidak di Bandung teman-teman. Dan lagi pula memang lagian ciri khas Bandung tuh seperti ini teman-teman. Enak sekali ini.
teman-teman, jembatannya ini, waduh, kalau yang nggak tahu, di setiap jembatan tuh di daerah sini mobilnya terbang teman-teman, karena dibikin kayak gitu desainnya, tidak rata. Jadi agak setiap sambungannya itu agak sedikit mencurut gitu teman-teman. Jadi kalau kecepatannya tinggi, mobilnya itu seperti kayak terbang gitu teman-teman. Kalau ke sebelah sininya kendaraan mulai agak banyak teman-teman, agak sedikit banyak karena dari berbagai arah pintu masuk gitu kan. Tadi gabungnya satu ke sini. Ini ada yang exit Cileunyi. Kalau Cileunyi nanti ke sebelah kiri semua, ada yang ke Sumedang, yaitu masuk lagi ke tol baru namanya Cisumdawu teman-teman. Sama jalurnya masuknya dari sini dan nanti yang memisahkan itu di Cileunyi teman-teman. Di dalam perjalanan teman-teman, utamakan keselamatan, baik keselamatan diri maupun keselamatan orang lain. Karena keselamatan itu jauh lebih penting daripada sesuatu apapunnya itu teman-teman. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas, baik di tol maupun di jalan biasa, itu harus dipatuhi teman-teman, karena lagi-lagi prioritaskan keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Di depan ada jembatan lagi nih teman-teman. Kalau tidak ngerem pasti terbang. Tuh kan bisa kelihatan teman-teman. Ini turunannya pun sama nih, ada sambungannya, tidak rata begitu teman-teman. Harus serba ekstra hati-hati. Waduh, terasa banget teman-teman. Ini sambungan jembatannya terasa banget. Lagi pula agak lumayan panjang ini jembatannya teman-teman. Dan ini masih di jembatan, masih di tol Padalarang ke arah Cileunyi teman-teman. Dan akhirnya saya pun dari sini ngambil jalur sebelah kiri karena exit Cileunyi. Kalau di jalur yang kanan teman-teman itu langsung ke Sumedang. Saya ngambil yang ke sebelah kiri. Baik teman-teman, karena perjalanan saya sudah mau sampai di Cileunyi, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung ASH Vlog Official, yang sudah setia dengan ASH Vlog Official. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman panjang umur, sehat selalu, rezekinya melimpah, keinginan dan cita-cita teman-teman sesegera mungkin terrealisasi menjadi sebuah kenyataan teman-teman. Baik teman-teman, sampai berjumpa lagi di video ASH yang selanjutnya. Ini gerbang tol Cileunyi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.